Semua berkata, Amin. kita lihat 2 Raja-Raja 2 pas ayat yang ke-9. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. The fullness of destiny. Saudara, kita mau lihat bagaimana masa depan gereja Tuhan yang seharusnya kita kita percayai, bahkan kita kerjakan dalam hidup kita raih dalam hidup kita. Tertulis dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9. Ya, saya percaya bahwa revival itu adalah satu aset kekayaan daripada gereja Tuhan. Katakan amin. Saudara, itu masa depan kita. Revival is our destiny. Gereja tanpa revival, saudara, gereja akan mati. Ya. Gereja akan suam-suam. Gereja akan meninggalkan kasih mula-mula. Mari kita harus punya hati yang terus kita jaga. Untuk kita kejar satu tujuan ilahi, saudara. Supaya apa yang sudah dijanjikan Tuhan bukan hanya sekedar janji, tetapi semuanya kita mengalaminya. Katakan amin. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Sama-sama 1, 2, dan 3. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Amin. Saudara, gereja atau kita sebagai orang percaya harus melihat bahwa masa depan kita adalah double anointing, blessing, double anointing. Apa saja saudara, pokoknya semuanya kita terima 2 kali lipat. Katakan amin. Ya, nah saudara, kita tahu bahwa hari demi hari kita berlipat kali ganda. Hari ini harusnya kita ngalamin yang lebih daripada yang kemarin. Itu tersedia, itu disediakan Tuhan buat kita. Tinggal bagaimana kita bisa mengambilnya, bagaimana kita bisa meraihnya. Di depan kita ada juga 2 kali lipat berkat Tuhan. Katakan amin. Ada 2 kali lipat pengurapan Tuhan. Ya. Jadi mari kita benar-benar adalah orang yang punya masa depan yang luar biasa. Gereja adalah tempat di mana kita mengalami janji Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Itu destiny kita. Ya. Itu masa depan kita. Nah sekarang masalahnya bagaimana? Supaya kita bisa meraih. Ada banyak hal yang sudah saya pernah sampaikan. Tapi mari kita akan lihat saudara. Dari pengalaman Elia dan Elisa secara khusus. Karena saudara, ini sesuatu memang yang harus terjadi. Antar generasi atau berkat ini ya, atau pengurapan ini harus ditransferkan, harus diestafetkan ya. Diestafetkan. Seperti saudara kalau lihat pelari 4 kali 100 meter misalnya, itu ada tongkat estafet yang harus diberikan kepada pelari-pelari berikutnya. Dan kalau saudara baca di dalam ayat di dalam Ibrani ayat yang ke-11, pasal yang ke-11, di ayat-ayat yang terakhir sudah dikatakan bahwa kita ini adalah pelari-pelari terakhir. Katakan amin. Ya, kita inilah pelari-pelari terakhir. Dan menurut yang saya tahu dan saya amati saudara, setiap pelatih yang baik supaya timnya bisa juara dalam lari 4 kali 100 meter, ternyata pelari yang terbaik itu selalu ditaruh di belakang. Kenapa? Supaya bisa kalau ketinggalan bisa mengejar ketinggalan, tapi kalau sudah di depan semakin memperjauh jarak daripada musuhnya. Katakan amin. Bilang dengan saya adalah pelari terakhir. Dan saya tahu, saya adalah pelari yang terbaik untuk kerajaan Allah. Katakan amin. Saudara, ayo kita tentu yang terbaik harus ada persiapan. Tentu yang terbaik harus benar-benar mengalami gemblengan yang lebih keras mungkin daripada pelari-pelari yang sebelumnya. Pelari yang sebelumnya bisa disebut misalnya Musa. Pelari sebelumnya mungkin Daud. Pelari sebelumnya mungkin Habel. Dan semua yang disebut di dalam Ibrani 11, tokoh-tokoh iman. Saya percaya ayat itu sebenarnya belum selesai, saudara. Ayat itu masih nanti ditulis lagi. Namanya Bambang Enggi, namanya Paulus Widodo, namanya Sianwa, namanya semua ini orang dari tempat ini. Katakan amin. Itu menunggu daftar list. Saudara harus ada di situ. Katakan amin. Karena dikatakan tanpa kita, semua dari pekerjaan iman yang mereka lakukan tidak sempurna.
Betul ya? Bayangkan kalau saudara, pelari satu luar biasa, pelari dua luar biasa, pelari tiga luar biasa, pelari yang terakhir, mau lari, saya potongnya mules. Wah, lu mau toilet sih. Ya, habis keluar toilet, ruang deng-deng, ono bakso, mangan bakso sih. Lah menangnya kayak apapun juga yang 1, 2, 3. Sudah jauh mengalahkan musuh. Tapi pelari terakhirnya memble saudara, ya bubar kabeh. Betul. Tapi bilang dengan saya bukan pelari yang memble. Saya pelari yang tangguh, yang terbaik dari seluruh zaman kepada zaman. Katakan amin. Nah saudara, Elisa minta 2 kali lipat. Diberi enggak? Diberi. Walaupun dikatakan Elia tadi bilang, yang kamu minta ini sukar lo. Ya memang sukar. Mau jadi pelari terakhir, sukar saudara. Bukan mudah. Makanya mari kita harus tanggalkan semua mentalitas memble tadi. Mentalitas yang gampang, putus asa, gampang teralihkan dari tujuan-tujuan hidup kita. Gampang ngambek, gampang apa sih? Gampang, bukan gampangan. Kita orang yang kuat, katakan amin. Kita orang yang tangguh, katakan amin. Ini yang kita harus tahu. Jangan kita gampang menyerah dengan situasi yang ada. Nah, karena yang diminta susah, memang susah. Tapi dikatakan, tetapi, ayat yang ke-10 ya. Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadi kepadamu seperti yang demikian atau yang kau minta. Dan jika tidak akan terjadi. Nah ini critical pointnya di sini. Ini titik kritis, bahaya ya. Memang lebih enak jadi pelari 1, 2, 3 tadi. Mungkin enggak menentukan, walaupun sebenarnya menentukan juga. Saudara. Tapi yang paling menentukan sebetulnya memang adalah pelari yang terakhir ini. Ya. Jadi dikatakan tadi oleh Elia, kalau engkau melihat saat aku diangkat, engkau akan mengalami, engkau akan terima double anointing. Engkau akan terima double blessing. Engkau akan terima semua hal yang terbaik yang belum pernah dialami di waktu-waktu sebelumnya. Karena memang tidak pernah ada, saudara. Orang yang minta seperti Elia ini, Elisa ini tidak ada. Tidak ada. Ya. Nah, kalau tidak melihat, tidak bisa. Wah, ini kan medeni, saudara. Tapi ini juga satu challenge kalau kita lihat sebagai seorang warrior. Ini kesempatan ini. Terbuka kesempatan sekalipun tidak mudah. Katakan amin. Kita harus mulai punya mentalitas seperti itu. Memang situasinya sulit, serba sulit. Mungkin di sekitar kita ini banyak kesulitan yang semakin menumpuk. Tapi kalau engkau melihat dengan mata seorang pahlawan, seorang pejuang, seorang penakluk, seorang pemenang, seorang yang tangguh, saudara. Ya, seorang yang benar-benar mengerti akan panggilan kita sebagai seorang yang sudah dibayar lunas dengan darah yang mahal. Saudara akan lihat ini sebagai satu kesempatan. Katakan dengan saya kesempatan. Ini kesempatan baik. Waktu-waktu inilah waktu-waktu the golden years. Amin. Ini kesempatan yang luar biasa, saudara. Ya. Untuk kita bisa bangkit, kita bisa menyatakan sesuatu yang luar biasa. Nah, ada 3 step yang dijalani oleh Elia dan Elisa ini. Dan ini sebagai satu pendidikan, saudara. Ya, lihat di ayat yang kedua. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi di hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu. Diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko dan seterusnya. Setelah dibaca berikutnya, ada satu tempat yang lain yaitu lembah Yordan. 3 tempat. 1 adalah Betel, 2 adalah Yeriko, 3 adalah
lembah Yordan. Apa ini artinya? Satu, ini latihan. Ini level untuk kita bisa masuk mendapatkan double anointing, double blessing ini. Yang pertama, Bethel. Bethel bicara soal the house of God, rumah Allah. Ya, tadi kita akan baca di dalam Kejadian 27, bagaimana Yakub ketemu dengan Tuhan dalam mimpi dan kemudian dia lihat malaikat turun naik ya, dan Tuhan bilang menyampaikan janjinya, aku berjanji akan memberkati engkau. Kemudian kota Luz dibuat menjadi Bethel. Bethel adalah Bethel, saudara, rumah Allah. Itu artinya apa? Pengalaman dengan Tuhan. Orang Kristen itu first stepnya adalah harus mengalami pengalaman dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan jadi Kristen yang cuma sekedar Kristen yang gak pernah mengalami Tuhan, saudara. Wah, ini rugi besar. Ya, ngalami Tuhan. Saudara punya passion, semangat, gairah. Aku kepingin ngalami Tuhan. Dan saya percaya, orang yang seperti itu pasti ngalami Tuhan. Katakan amin. Pasti, Tuhan gak pernah jual mahal. Tuhan tidak pernah menunda-nunda. Tuhan tidak pernah menahan waktu, saudara. Ya, dia dikatakan aku menanti-nantikan waktunya untuk mencurahkan kasihku kepadamu. Artinya, ayo alami pengalaman. Nah, saudara kalau sudah mengalami pengalaman dengan Tuhan itu asik. Jangan sampai saudara kemudian cuma ya sekedar. Tapi kalau saudara mengalami Tuhan, saudara akan menyala-nyala luar biasa. Katakan amin. Lalu yang kedua dikatakan Yeriko. Yeriko bicara soal apa? Kalau saya boleh katakan Yeriko bicara soal power, saudara. Katakan dengan saya power. Orang kalau sudah mengalami Tuhan pasti punya kuasa. Katakan amin. Pasti punya sesuatu yang berubah, sesuatu yang benar-benar beda. Itu benar-benar bisa dilihat, sesuatu yang sangat mengagumkan. Saudara bisa bersaksi di tempat ini. Dulu yang gak berani ngomong, tiba-tiba bisa berani ngomong dan bersaksi. Tuhan itu luar biasa, saudara. Dia selamatkan aku, dia luputkan aku, dia berkati aku, macam-macam, saudara. Banyak pekerjaan yang Tuhan dikerjakan dalam hidup kita. Itu luar biasa mengubah seseorang. Kita juga mengalami seperti itu. Kita bisa percaya Tuhan karena juga kita mengalami pekerjaan Tuhan. Saya ingat dulu waktu saya benar-benar bertobat, saudara. Saya sakit, mau mati. Baru menikah setengah tahun dengan Bu Riki. Pengantin baru, masih ganteng. Wah, pokoknya pernikahan yang luar biasa. Tiba-tiba saya divonis sakit keras. Saya nggak pernah sakit. Jadi waktu masuk rumah sakit saya juga takut, saudara. Takut mati. Kemudian saya dengar ada orang Salatiga juga masuk di rumah sakit yang sama. Sakitnya sama dengan saya. Dia agak sedikit lebih tinggi sedikit dari saya. Tapi sudah mendekati. Jadi waduh saya semakin takut. Bapak itu sakit ini sama seperti kamu. Ya, mati besoknya. Waduh. Wah, jadi ini takut mati itu luar biasa kuatnya. Tapi kemudian saya ingat, saudara. Saya minta sama-sama Budi waktu bawa kaset rohani. Daripada nganggur di maksudnya nggak ada kerjaan, saudara, di rumah sakit. Jadi saya dengerin lagu pujian. Saya bukan tipe orang suka nyanyi, saudara, bukan. Ya, saya orang pendiam, kalem, tidak banyak ngomong, saudara. Kalau nggak digong ya nggak bunyi, saudara. Itu dulu saya ajak Bu Riki. Kalau saya ngapelin untung dia nggak tahu, saya juga nggak tahu. Dia kok bisa betah, ya saya datang ke rumahnya, terus saya duduk diem. Kalau dia nggak ngomong, saya nggak ngomong. Betul, saudara, tanya sama saya. Begitu kalemnya, begitu pendiamnya, pemalunya saya itulah, pokoknya gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu dia bisa mau sama orang yang diem begini ya. Sementara dia ini, wah. Saya ngomong sekali, regutuk semua diceritain, saudara. Nah, mungkin itu cocok buat dia. Jadi dia butuh pendengar yang baik katanya mungkin. Nah, saudara, saya kemudian mengalami Tuhan di situ. Pada saat terpaling saya mengalami Tuhan. Nah, sejak itu hati saya mulai berubah. Saya mengalami yang namanya, saya bilang itu urapan. Dulu saya tidak ngerti kalau itu urapan, saudara. Nah, itu pengalaman. Dan kemudian berlanjut pada saat kami divonis nggak bisa punya anak. Kami juga ngalami lagi peristiwa pengalaman dengan Tuhan. Dan itu gak pernah mungkin bisa saya lupa. Dokter sudah vonis kamu gak bisa punya anak. Waduh, saudara, itu benar-benar buat saya secara pribadi. Itu rasanya hidup sudah gak ada arti, saudara, benar. Ya, saya belum terlalu kenal Tuhan benar waktu itu. Tapi kemudian Tuhan datangi saya dengan penglihatan.
cahaya yang terang seperti matahari saya bisa melihat. Dan ada suara yang begitu lembut keluar dari terang itu. Karena kasihku dan doa, kau akan punya anak. Saudara, itu pengalaman yang luar biasa. Ya, yang tidak mungkin saya lupa itu. Kata-katanya, intonasinya, ya, lembut tapi powerful. Wah, itu anak susah. Orang kalau kita ini kalau ngomong pelan itu mesti kurang power gitu ya. Nah itu baru power. Kita, jadi saudara ngalami dan banyak hal-hal yang lain yang saya alami. Nah itu membuat satu power. Kemudian kami dituntun sampai membawa satu jemaat yang seperti ini. Ini saya bilang, wah di luar pemikiran kami semua. Bukan angan-angan kami waktu itu, saudara. Saya nggak pernah pengen jadi pendeta, bukan nggak pengen, nggak pernah punya bayangan pendeta itu, nggak pernah belas. Kami lahir dari keluarga pedagang dan pendekar, saudara. Karena papi saya jago kungfu, saudara. Saya sejak umur 5 tahun dulu diajari kungfu sama papi saya. Ya, jadi saudara nggak pernah punya dari telinga saya ini loh, nggak pernah dengar sama sekali papi mami saya bilang, sana ke gereja gitu loh, berdoa, pelayanan. Sekolah minggu juga nggak pernah, saudara. Jadi saya ini sebetulnya nggak layak betul-betul kalau lihat masa lalu ini. Tapi saya percaya karena Tuhan baik, ya semuanya bisa dirubah secara luar biasa. Ada power, saudara. Kita lihat bagaimana Yeriko jebol karena pujian, ya, karena sorak-sore, karena ketaatan mereka. Ada kuasa yang luar biasa membuat sejak itu dikatakan orang tawar hati semuanya. Takut sama orang Israel waktu itu, saudara. Ya, nah. Kuasa ini bahaya, saudara. Kuasa ini kalau tidak dijaga dengan baik, kita akan membawa kita kepada kesombongan, merasa benar sendiri, merasa diurapi Tuhan, merasa tidak pernah salah. Ini bahaya. Saya pernah ngomong, mengelola keberhasilan itu lebih susah loh daripada mengelola kekurangan atau ketidakberhasilan. Kalau tidak berhasil atau si kurang, kita masih kalau mungkin kita, mana Tuhan kok enggak tolong aku. Tidak ada orang akan hibur kita. Allah percaya sama Tuhan. Lihat loh aku ditolong Tuhan. Kita mungkin mulai, oh iya betul dia juga ditolong Tuhan. Aku pasti juga bisa tolong Tuhan. Bisa bangkit lagi. Tapi kalau orang sudah berhasil, saudara, punya power. Jadi hamba Tuhan yang terkenal. Kadang-kadang susah loh diingetin. Betul, saudara. Keras kepala. Bisa juga begitu. Keras hatinya merasa benar deh, sudah. Orang juga, saya beritahu, semakin tua juga semakin begitu. Kadang-kadang kita, waktu ada anak-anak kita kasih masukan, kita sudah nggak mau dengar. Kata, lebih tua kok banyak makan garam. Bludruk makanya. Perlu ini jaga hati itu lemah lembut terus, katakan amin. Caranya bagaimana? Diajak ke Lembah Yordan. Lembah Yordan bicara House of Death, Yongting, rumah duka, rumah kematian. Saudara ingat, ini penting sekali. Ya, banyak orang bicara from zero to hero, kan gitu ya. Dari nol sampai puncak. Tapi hati-hati juga, Tuhan punya cara yang berbeda. From hero to zero. Dibawa ke nol, titik nol. Elisa sebelum bisa, atau Elia sebelum bertanya, kamu minta apa? Itu kan sebetulnya sebagai bonus, sebagai hadiah. Karena Elisa berhasil ngerti pendidikan ini. Dibawa ke lembah Yordan, lembah kematian. Artinya apa? Saudara, kuasa yang kita terima ya dari Tuhan, pengurapan yang kita terima, berkat yang kita terima itu sebetulnya sebagai satu bagian daripada cara Allah untuk membuat kita akhirnya bilang begini, benar Tuhan. Aku tahu sekarang bahwa bukan karena kekuatanku aku memperoleh semua ini. Aku tahu sekarang kalau aku diberkati, aku dipakai, diurapi Tuhan. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kesalahanku. Aku bahkan mengalami justru seperti kemarin saya sampaikan. Seorang profesor, itu kalau profesor sejati, saudara, dia semakin banyak belajar, semakin tahu bahwa semakin banyak yang nggak tahu dia. Tapi kalau profesor-profesoran, saudara, maki, saudara, sombong, merasa profesor.
harus dipanggil prof. Waduh, rasa satu level yang enggak. Kalau benar-benar profesor ya, profesor betul-betul bukan hanya sekedar untuk, maaf ya, kadang-kadang sekarang profesor itu enak saudara, salary-nya tinggi saudara. Kalau ngejar salary-nya, kita akan sombong. Profesor, hormati aku profesor. Ya, tapi kalau dia profesor betul-betul, dia akan bilang, aku semakin nggak ngerti apa-apa. Seperti apa? Padi yang berisi semakin merunduk itu. Nah, Tuhan sering akan ajak kita ke sana. Ke lembah kematian. Terhadap diri kita. Keinginan kita. Saya senang waktu dengar kesaksiannya Pak Hidro sebelum dia meninggal. Dia bilang ketemu Tuhan itu ternyata membuat aku gak kepingin apa-apa meneng. Gak kepingin jadi dekan. Gak kepingin lagi ke Jepang. Aku cuma kepingin satu. Kenal Tuhan dong. Ngejar Tuhan dong. Nah itu saudara. Itu yang dimaksud dengan lembah Yordan. Ya. Tapi seringkali kita berbalik daripada ini kan. Justru semakin tua kepinginan kita semakin wakeh. Halo. Wah paling ini begini macam-macam. Kayaknya apa? Menyusahkan diri kita. Tapi saya mau beritahu. Keinginan mengejar Tuhan itu lebih membutuhkan semua daya, semua kemauan, semua apa saja yang dalam hidupmu. Itu semuanya. Ngejar harta, ngejar kedudukan itu lebih gampang. Serius, lebih gampang. Tapi untuk ngejar Tuhan, saudara perlu mengerahkan seluruh kekuatanmu. Sampai satu titik engkau bilang, aku ini lemah, aku gak punya apa-apa. Tapi biarlah itu terjadi. Supaya kuasa Allah menjadi sempurna atasku. Katakan amin. Itu yang dikatakan Paulus. Aku bermegah dalam kelemahanku. Jadi kita gak merasa, apa saudara? Merasa perlu nambah-nambah hidup ini. Dengan segala macam aksesoris kita. Supaya orang menghargai kita. Supaya orang, waduh, menghormati kita karena yang kita punyai benda-benda. Waduh, kita gampang tertipu. Orang katanya sayang sama kita karena kita punya benda sesuatu yang mungkin menjadi impian banyak orang. Tapi saudara, saat benda itu hilang juga dari kita, mereka juga akan tinggalkan kita. Tapi kalau saudara kejar Tuhan, Tuhan hidup dalam hidupmu. Saya mau beritahu, engkau benar-benar seorang pribadi yang akan dikejar. Bukan cuma oleh orang, tapi berkat juga akan mengejar saudara. Katakan amin. Itu urapan akan mengejar saudara. Kasih karunia Tuhan akan mengejar saudara. Habis-habisan. Dan saudara nggak perlu bersusah-susah. Makanya saya percaya Yesus waktu ngomong sama Marta. Kenapa engkau menyibukkan dirimu dengan banyak? Menyusahkan dirimu dengan banyak. Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Duduk di kaki Tuhan. Mendengar, belajar, melakukan. Sehingga pada saat ada persoalan-persoalan yang muncul dalam hidupnya. Lihat, Maria lah yang berhasil menyentuh hati Yesus. Untuk membangkitkan Lazarus. Marta itu pintar pengetahuan. Ya, dia buka, waktu ditanya. Dia tanya, Tuhan, kayak Lazarus mati. Ya, dia akan bangkit. Akulah kebangkitan, kehidupan. Saudara, Marta keluarin ilmu teologinya. Iya, aku tahu. Aku akan membangkitkan dia nanti pada akhir zaman. Itu eskatologi, saudara. Saudara mungkin nggak tahu ya apa eskatologi. Eskopior saudara tahu. Tapi eskatologi saudara ngerti. Marta ngerti. Aku tahu engkau akan membangkitkan nanti saat akhir zaman. Memang aja kan semua dibangkitkan. Teologinya hebat tapi tidak membuat apa-apa. Tapi Maria datang dengan hati yang penuh cinta pada Yesus. Ya. Dan dia menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Diserahkannya sepenuhnya. Aku percaya engkau punya rencana yang baik. Lakukanlah rencanamu, bukan rencanaku. Yesus kalau digituin saudara. Bergitik dia. Berdiri bulu romanya. Ya, karena sedikit banyak orang yang mau menyerahkan haknya.
Saya lihat juga Pak Hendro kesaksian, dia menyerahkan haknya untuk sembuh. Ya banyak tentu, kita kepingin sembuh. Aku masih punya begini, aku masih punya keinginan ini, gede ke anak, dan macam-macam lah saudara. Tapi waktu itu aku menyerahkan aku. Kalau memang aku harus pulang, ya sudah, itu otoritasmu. Wow. Ya. Saya percaya dia rindu ingin melayani Tuhan. Dan mungkin pikiran kita, saya juga mikir Tuhan, kok enggak dikasih kesempatan untuk melayani Engkau. Supaya jemaat semua bisa semakin bertobat dan luar biasa. Tapi saya mau beritahu saudara, pelayanan Pak Hendro itu sekarang lebih dahsyat daripada banyak hamba-hamba Tuhan. Ya toh? Yang pertama, yang jelas, yang saya percaya juga, dia melayani raja di atas segala raja. Muka dengan muka. Enggak ada lagi, tabir, enggak ada lagi penghalang. Itu yang pertama. Yang melayani Tuhan di tatanya. Bukankah itu yang menjadi impian banyak orang percaya? Yang kedua, sekalipun dia sudah enggak ada, kami sempat mengupload kesaksiannya di YouTube. Hari ini saya kurang tahu sudah berapa ribu, 10.000 yang melihat dan mendengar kesaksian dari Pak Hendro. Baru 1 minggu ya, 10 hari meninggal, sudah 10.000 orang yang melihat dan mendengar. Jadi kalau bisa, ya kalau di rata-rata sehari 1.000 orang dengar, 1.000 orang lihat kesaksiannya. Orangnya di mana? Sudah nggak ada sama-sama kita. Saya rindu saudara, saya juga kepingin bisa kalau mati, ono kesaksian-kesaksian dari yang lain dari saya. Jadi ini teknologi itu dahsyat ya. Betul ya? Kalau dulu kan harus ditulis, begini banyak, Yesus, bayangkan kalau dulu sudah ada multimedia. Yesus di pas kampanye itu ada yang syuting. Apa kampanye? Ya pelayanan itu loh, di syuting, terus pas ke YouTube, wah berapa juta itu orang bisa lihat. Ya, saya percaya ini akan terus meningkat. Dan saya percaya juga akan ada banyak orang yang bertobat aja, mengenal yang namanya kebenaran yang sejati itu. Ya, itu gospel yang luar biasa yang disampaikan oleh Pak Hendro itu. Ya, jangan cari kesembuhan, cari penyembuhnya. Wah, itu very biblical, saudara. Dan banyak pendeta yang tidak berani ngomong seperti itu. Maunya sembuh. Tapi Tuhannya kelewatan. Wah, itu luar biasa, saudara. Dia juga bilang kalau waktu aku sakit, ya, dia bilang apa? Isi enak aku daripada Tuhan Yesus. Bayangkan Tuhan Yesus waktu dikebuki, ya, waktu dipaku tangannya, gak pakai obat bius. Saya ini sakit begini, masih ya, kasih obat bius, tidur, tahu-tahu melek, sudah selesai operasinya. Yesus nggak pakai obat bius, waktu dikebuki, waktu ditusuk, waktu dipakai mahkota, saudara. Sakit bener. Dan belum lagi waktu aduh, suntik pakai painkiller. Sekarang banyak. Yesus nggak pernah, jadi dia bandingkan dengan penderitaan Yesus, nggak ada apa-apanya. Wah, itu saya bilang, wah itu sangat Paulus banget gitu, saudara. Iya, sangat Paulus waktu Paulus bilang dalam kelemahan aku bermegah. Waktu Tuhan bilang, enggak, aku tidak akan sembuhkan kau. Cukup kasih karyaku. Wah, itu kan Paulus loh. Doain orang mati bangkit. Lain Tuhan luar biasa. Tapi waktu dia ngalami duri dalam daging, Tuhan bilang, enggak, cukup kasih karunia. Kamu enggak akan disembuhkan. Tapi Paulus bilang, ya wis, enggak apa-apa. Memang itu wow, saya bilang Paulus banget itu ya. Itu mungkin dia belum komplit baca Alkitab, tapi Alkitab sudah masuk dalam hatinya. Saudara belum baca Alkitab komplit, tapi persoalannya sudahkah Alkitab masuk dalam hatimu? Nah, itu yang lebih penting. Mari bangkit berdiri.